Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Koko atas jamuannya. Kali ini kami dari KKN UIN Sunan Kalijaga mungkin sedikit meminta kisah inspiratif dari Mang Koko seputar saung angklung yang kebetulan menjadi terbesar ya di Pangandaran Mang Koko ya. Sebelumnya Mang Koko, bagaimana awal berdirinya saung Mang Koko ini? Awalnya begini, karena Mang Koko ini ya sebetulnya dari mulai sekolah SD ya, Mang Koko udah bisa bikin angklung tanpa guru ya, hanya melihat dan mendengar Mang Koko bisa bikin angklung. Terus Mang Koko hobi seni dari mulai SD ya, terus habis keluar SD Mang Koko bisa jual angklung. Setelah Mang Koko bisa jual angklung, Mang Koko punya inisiatif untuk memberdayakan seni budaya. Setelah Mang Koko dewasa, kisaran SMP, Mang Koko punya murid ingin melestarikan seni budaya. Dari awal berdirinya angklung ini, mungkin ada bantuan dari pemerintah atau memang inisiatif dari Mang Koko sendiri awalnya terlebih dahulu? Awalnya sebetulnya tidak ada bantuan pun. Tidak ada bantuan? Iya, tidak ada. Sedikit mungkin Mang Koko hanya ingin memberdayakan ilmu yang ada. Mang Koko dibekali oleh guru SD waktu itu hanya dibekali yang namanya not. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hanya segitu. Tapi Mang Koko punya keinginan besar untuk memberdayakan seni. Waktu itu tahun 97 Mang Koko udah mulai memberdayakan seni tersebut. Sampai 2008 Mang Koko ingin punya sanggar, alhamdulillah bisa dilaksanakan oleh Mang Koko buat pemberdayaan seni budaya. Santer terdengar kabar-kabar Mang Koko kalau Mang Koko menggratiskan ya pendidikan seni untuk anak-anak yang pengen belajar di sini. Apa yang terbesit dalam hati Mang Koko sampai sebegitu mulia Mang Koko untuk menggratiskannya dengan tenaga Mang Koko? Sebetulnya yang dikatakan gratis itu sebetulnya tidak gratis, cuman mekanisme. Kalau Mang Koko dari segi apapun Mang Koko belajar mencari uang, kerja dulu baru dapat uang. Jadi yang disebut gratis itu Mang Koko membina anak-anak dari mulai titik 0 sampai titik 2, titik 3 sampai bisa anak tersebut bisa dipakai oleh masyarakat, oleh kabupaten, oleh dusun, oleh kecamatan ya. Sebetulnya dididik dari nol. Setelah jadi itu anak-anak mungkin bisa manggung, panggung ke panggung, dipakai oleh kabupaten dan sebagainya. Dari situlah mungkin ada setitik atau dua titik ya yang namanya uang mungkin dibayar ke sanggar. Tapi bukan gratis anak-anak tersebut setelah bisa dibayar oleh Mang Koko. Karena dia di Mang Koko dia kan tidak bayar ke Mang Koko. Mang Koko punya inisiatif sendiri, karena ilmunya tidak bayar. Dia nanti setelah dewasa tidak terlalu finansial. Walaupun jadi pegawai negara, apapun di masyarakat tidak terlalu finansial. Jadi dia mudah-mudahan dia terinspirasi kalau ketika mengamalkan ilmu itu tidak terlalu finansial. Itu buat bekal yang harus tidak dilupakan. Gitu. Jangan mengamalkan ilmu, apalagi ilmu agama, jangan terlalu finansial. Jadi walaupun tidak finansial, orang jangan takut. Gusti Allah pasti memberikan hidayah, mencari rezeki dari orang. Gitu. Biasa sekali niat Mang Koko ya untuk membuka sanggar ini. Selain itu Mang Koko memiliki keresahan mungkin pada saat sekarang ini ada beberapa bagian seni yang dulu di Pangandaran marak sekali, tapi sekarang hilang mungkin Mang Koko dan Mang Koko melestarikannya. Sekarang itu ada nggak? Oh banyak. Kalau yang namanya tantangan membuat alat musik atau sanggar itu jangankan terdampak COVID. Dari mulai A sampai Z itu banyak kendala. Satu yang paling utama dirasakan oleh Mang Koko untuk diri Mang Koko sendiri. Karena Mang Koko murid udah ribuan, lebih 1.700 lebih sampai sekarang. Coba tolong pikirkan, jangankan ribuan, 60 orang mengajak siswa begitu banyak, tidak ada pembantu melestarikan budaya. Kira-kira kebayang tidak sama adik-adik? Mungkin tidak terbayang, apalagi ribuan. Yang namanya sekolah juga kan ada ratus, Mang Koko ribuan. Tapi bisa ketanggulangi sama sendiri Mang Koko. Itu yang Mang Koko bangga,
Karena desakan dari pemerintah, utamanya dari pribadi Mang Koko mungkin banyak hal. Karena yang namanya manusia banyak kekurangan ya. Untuk mendidik, membawa anak sebegitu banyak, apalagi anak-anak yang udah dewasa ya, bukan anak-anak lagi. Itu suatu tantangan bagi Mang Koko. Terus dampak COVID sangat sekali lumpuh total. Apalagi Mang Koko mungkin sedikit banyak di Sanggar ini bukan hanya melestarikan budaya, tapi bikin alat musik atau bikin produk-produk yang lain yang bisa dijual untuk membantu ke Sanggar. Mungkin ya kedatangan adik-adik semuanya dari Jogja ya, mudah-mudahan ada sedikit mungkin dari segi apapun lah untuk menunjang ke Sanggar di sini. Mang Koko sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya kedatangan mahasiswa begitu banyak dari mahasiswa apa untuk menunjang kemajuan Sanggar. Biasa sekali Bang Koko ya. Bang Koko, tadi pagi kita melaksanakan upacara ya, dan itu menurut kami sangat luar biasa sekali Bang Koko. Di tengah COVID, orang-orang mungkin takut dibubarkan sama polisi, sama TNI, tapi Bang Koko sebagai orang seni malah yang menguatkan hati untuk melaksanakan upacara. Apa motivasi Bang Koko sebagai? Karena setiap anjuran pemerintah itu harus digarisbawahi. Pemerintah itu tidak salah, jangan mengadakan kerumunan massa dan sebagainya. Itu buat yang terdampak, yang tidak positif, yang zona merah bisa dikatakan. Tapi ketika di daerah di sini, khusus lingkungan Sanggar Saung Angklung Mang Koko, alhamdulillah berkat Gusti Allah tidak ada suatu apapun, tidak ada yang namanya virus 19. Tapi itu juga menurut protokol kesehatan Mang Koko beserta rekan-rekan dijalani untuk program pemerintah, vaksin dan sebagainya. Walaupun di sini aman-aman saja, itu kan program pemerintah. Manakala pemerintah mungkin mengarahkan yang terbaik bagi masyarakat semua. Bukannya Mang Koko mengadakan seperti ini menghalangi kegiatan pemerintah, bukan ke situ, karena di sini tidak ada apa-apa. Begitu. Kalau saya melihat Mang Koko memang sebagai jiwa seni, patriotisme maupun nasionalisme itu bisa disalurkan dengan cara apapun ya. Termasuk dengan Mang Koko melaksanakan upacara bendera tadi, menurut kami itu luar biasa sekali. Ada seni di dalam keindonesiaan dan Mang Koko adalah orangnya. Ya, Mang Koko mungkin ini banyak sekali alat musik Mang Koko ya. Dan katanya di sini ada angklung terbesar se-Indonesia. Iya. Ini mungkin salah satu yang Mang Koko. Iya. Bagaimana mungkin cara memainkan ini? Yang besar ini Mang Koko. Ini sebetulnya begini ya. Sebetulnya ini bisa dibilang karya Mang Koko ya. Bagaimana caranya inspirasinya? Bagaimana caranya? Banyak angklung di Indonesia, tapi tidak banyak yang gede, yang panjang, tapi bisa dipakai alat musik. Ini angklung pentatonis, bukan diatonis ya, pentatonis. Kalau bisa dibilang angklung Sunda ya, kalau diatonis nasional kan. Ini angklung pentatonis bisa. Ini sebetulnya yang jangkung ini masih pendek. Besarnya ada yang sampai 4 meter dan 5 meter dan 6 meter. Berarti ada yang lebih. Oh ada. Ini bisa dipakai alat musik. Ini kenapa Mang Koko mau bikin seperti ini? Karena Mang Koko itu kebetulan pengrajin angklung, punya bagaimana caranya Pangandaran mau lebih dari kesenian yang lainnya. Karena kalau angklung yang biasa banyak di daerah lain, tapi bagaimana Pangandaran, kebetulan Pangandaran kabupaten baru di Jawa Barat yang termuda. Jadi kenapa tidak Mang Koko bikin sesuatu hal yang orang lain mungkin bukannya tidak bisa, tapi belum bisa mencoba untuk bikin angklung yang terpanjang. Panjangnya sampai 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter setengah dan ke bawahnya. Mang Koko sebagai penerus bangsa dan anak-anak sekaligus mungkin di sekitar sama angklung Mang Koko bisa melestarikan dan bisa pakai alat musik ini. Terus di Mang Koko mungkin banyak kesenian yang di Kabupaten Pangandaran yang dilestarikan oleh Mang Koko, bukan hanya angklung. Yang 3 tadi itu ikon Pangandaran, ada badut, ada ronggeng gunung dan ada lebon yang di Pangandaran. Tuh mohon kepada anak-anak harus kasihan lah alat musik tradisional ini, jangan sampai dihiraukan, jangan sampai disia-siakan lah. Gitu aja. Ya Bang Koko, mungkin di sini banyak sekali alat musik Bang Koko ya. Alat musik yang khas
Dan itu menjadi kesukaan Mang Koko yang mana? Oh, ini sebetulnya semuanya suka. Suka semua. Ini sebetulnya kalau dibilang ini angklung seperti khas Jogja ya. Jogja. Iya, seperti khas Jogja. Ini bukan ciptaan Mang Koko ini. Kayak Jogja ya, yang diselesaikan di Jogja ini seangklung diatonis ini bisa pakai alat musik. Terus ini ada drum bisa dikolaborasikan seperti di daerah-daerah lain. Ini alat musik gamelan Sunda ya, gamelan Sunda, kendang biasa ya di Jawa sama mungkin. Ini hanya pentatonis, bukan diatonis ya. Ini mungkin di Jawa juga sama, ini namanya arumba ya. Arumba. Ya, arumba di sini kan ada gitar dan sebagainya, bisa dipakai alat musik, bisa kolaborasi dan sebagainya. Kalau Pangandaran punya khas ini, kalau khas Mang Koko yang kayak gini. Nah, khas Pangandaran. Ini angklung toya namanya. Ini khas Pangandaran ya. Kalau itu Jogja, di produk Jogja, ini khas Pangandaran. Nah, ini jenglong sama alat musik dan sebagainya. Jenglong ya, biasa ya. Oke, begitu saja kawan-kawan Win Suka TV KKN 157 bersama Mang Koko, seniman keindonesiaan asal Pangandaran. Seni adalah cita-cita Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.